Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Hari ini kita akan belajar fikih tentang materinya adalah puasa. Minggu kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita perdalam lagi. Silahkan disimak video pembelajaran tentang puasa. Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, menawan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dalil tentang diwajibkannya berpuasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Syarat sah puasa ada 4. Pertama, Islam. Kedua, mumayyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, ini khusus untuk perempuan. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, berakal sehat dan berbadan sehat. 3, bermukim. Keempat, mampu. Kelima, balik. Keenam, suci dari haid dan nifas. Ini juga khusus untuk perempuan. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kedua, berkumpulnya suami istri di siang hari. Maksudnya adalah berhubungan suami istri di siang hari. Yang ketiga, muntah dengan disengaja. Keempat, khusus untuk perempuan, keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, keluar air mani dengan sengaja. Yang keenam, mengubah niat puasa. Ketujuh, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Yang kedelapan, murtad. Murtad ini artinya adalah keluar dari agama Islam. Amalan sunnah pada waktu berpuasa. Pertama, makan sahur. Kedua, mengakhirkan waktu makan sahur. Ketiga, menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya, ketika sudah azan maghrib. Yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Yang kelima, berdoa ketika hendak berpuasa. Yang keenam, menggosok gigi di pagi hari. Amalan sunnah berpuasa yang berikutnya. Yang ketujuh, sholat malam. Kedelapan, memperbanyak sodakoh atau sedekah. Yang sembilan, memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Kesepuluh, memperbanyak ibadah. Kesebelas, meninggalkan hal-hal yang merusak pahala puasa. Yang ke-12, i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Perbuatan makruh ketika berpuasa. Yang pertama, berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini berkumur-kumur yang berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi baik di siang hari maupun sore hari. Yang ketiga, mencicipi makanan. Yang keempat, memperbanyak tidur. Yang kelima, berbekam secara berlebihan. Yang keenam, disuntik khusus untuk penyakit cacar. Perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Pertama, berbuat keji. Kedua, berdusta. Ketiga, berkata kotor. Keempat, mengadu domba. Kelima, mengumpat dan ghibah. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Pertama, masuk ke dalam air.
termasuk mandi ataupun berenang. Jika berenang ini berlebihan, maka bisa menjadi makruh. Yang kedua, mengenakan sifat mata ataupun meneteskan obat mata. Yang ketiga, berkumur atau masukkan air dari hidung ketika berwudu, tetapi tidak boleh berlebihan. Yang keenam, menggunakan suntikan bagi orang yang benar-benar sudah darurat dalam keadaan sakit. Kelima, menghirup sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, misalnya wangi keringat, masakan, dan lain sebagainya. Keenam, bangun tidur dalam keadaan junub. Ketujuh, diperbolehkan makan sehingga terbit fajar, yang penting sebelum azan subuh berkumandang. Halangan uzur berpuasa. Yang pertama, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha puasanya. Mengqadha puasa itu adalah menggantikan puasa pada bulan lain selain bulan Ramadan dengan 3 alasan. Yang pertama, sedang sakit. Kedua, perjalanan jauh. Ketiga, haid atau nifas bagi perempuan. Uzur puasa yang kedua adalah boleh tidak berpuasa tetapi harus menggantinya dengan membayar fidyah. Berfidyah ini memberikan makanan kepada fakir ataupun miskin dengan 5 alasan. Yang pertama, sudah lanjut usia. Yang kedua, sakit menahun. Ketiga, hamil. Keempat, menyusui anak. Kelima, orang yang pekerjaannya tidak mungkin berpuasa dan dia tidak dapat mengqadha menggantikannya di hari-hari lain selain bulan suci Ramadan. Hikmah puasa. Banyak sekali hikmah orang berpuasa. Kita bahas 8 saja. Yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa. Yang kedua, puasa sebagai benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan. Ketiga, puasa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, membina kejujuran dan kedisiplinan. Kelima, mendidik rasa belas kasihan terhadap sesama manusia sehingga muncul rasa kasih sayang dan persatuan yang diikat oleh persamaan akidah dalam praktik keagamaan. Yang keenam, dapat memelihara kesehatan. Ketujuh, dapat mengendalikan hawa nafsu. Yang terakhir, diampuni dosa-dosanya. Soal pekan ini. Pertama, sebutkan perbuatan yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang kedua, apa hikmah puasa? Silakan kalian kerjakan di buku. Setelah itu difoto dan dikirim ke WA saya. Ditunggu 30 menit dari sekarang. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dan terima kasih. Tetap harus semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.